Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Virgo? Em, Selamat tahun baru untuk yang merayakan ya Lur ya. Oke, ini readinganmu untuk di Januari 2025. Semoga banyak kabar baik untuk Virgo. Amin. Dan seperti biasa, ini adalah general reading. Energi banyak orang yang saya bacakan. Energinya bisa berbolak-balik atau vice versa ya Lur ya. Oke, dan seperti biasa ya videonya juga nggak diedit. Jadi kalau kedengaran suara-suara yang kurang enak, saya mohon maaf ya Lur ya. Di sini akan banyak hal yang akan disampaikan untuk Virgo agar perjalananmu di Januari bisa jauh lebih baik. Amin. Nggak terasa ya, tahun sudah berganti. Begitu cepat sekali terasa kehidupan ini. Oke, gimana Virgo kabarnya? Sehat semua ya? Januari 2025. Wow. Oke. The King of Wands, Page of Pentacles. Oke Lur, jadi di sini saya mau kupas sejenak ya. Mungkin untuk teman-teman Virgo ada yang sampai hari ini masih pontang-panting dalam hidupnya, berjuang dalam segala sesuatu hal ya. Apa yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita lewati di 2024 sangat-sangat luar biasa. Boleh deh nanti ceritain di kolom komentar ya gimana kisahmu di 2024 Lur. Amazing banget ya 2024 itu. Oke. Tapi ya sebenarnya ada sisi positifnya. Seperti ini. Di 2024 itu mungkin teman-teman Virgo ngalami situasi yang wow. Pokoknya yang wow banget lah di 2024 itu. Ternyata kamu sanggup dan mampu melewati itu semua sampai hari ini. Ya, nggak nyangka kan kamu bisa berada sampai hari ini. Ternyata masalah-masalahmu di 2024 itu yang tahun kemarin kamu sendiri mengatakan, wow, ujianku begitu berat, begitu dahsyat. Tapi ternyata kamu bisa melalui itu. Dan apa yang sudah kamu lalui di tahun sebelumnya itu menjadikan dirimu hari ini mempunyai mental, mempunyai kedewasaan ya dalam kehidupan kamu. Kamu bisa jauh lebih kuat nih gitu loh. Jadi di 2025 itu apapun nanti yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan kamu, saya yakin kamu pasti bisa ngelewatin itu. Ya, sedangkan badai-badai yang sudah kamu lalui itu badainya sangat luar biasa. Bener-bener amazing banget gitu loh. Cuman kamu sanggup melewatinya. Ya, dan kamu sampai berada di hari ini itu udah luar biasa banget gitu loh. Jadi jangan sia-siakan apapun yang sudah kamu lalui ya Lur ya. Dan satu hal lagi, tolong dikoreksi dan direnungkan ya. Jadi di sini bareng-bareng kita renungin, oh 2024 apa aja sih yang sudah kamu lalui? Kesalahanmu apa saja sudah kamu lakukan? Ya, mungkin ada kecerobohan, kelalaian, terlena dan lain sebagainya itu semua kamu perbaiki. Kamu ingat apa yang sudah kamu lalui? Jangan kamu ulangi di tahun ini. Please, bukankah kamu ingin kehidupanmu bisa terupgrade jauh lebih baik, satu langkah lebih maju lagi, ya. 2025 ini kesempatan loh. Jangan disia-siain lagi. Ya, ingat udah banyak hal kekonyolan yang sudah begitu saja kita lakukan di tahun 2024. Please tolong jangan diulangin lagi tahun ini ya. Dan juga di sini pesanku, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam dirimu dibersihkan. Artinya janganlah untuk kamu ulangi lagi di tahun ini ya. Mungkin ada di antara teman-teman Virgo, maaf kata, terjebak pinjol ya. Dan kelalaian-kelalaian yang lainnya lah pokoknya di tahun ini jangan diulangi lagi ya. Oke, perbaiki dirimu, maka kehidupanmu juga akan baik kok nantinya. Jadi perjalananmu di Januari ini, saya dapat clue tuh satu ya, clue-nya. Ini di waktu saya doa tadi. Jadi sebelum saya buka kartu kan berdoa dulu ya, bermeditasi terlebih dahulu. Agar apa yang disampaikan ini bisa kerasa dalam diri teman-teman semuanya.
Jadi di Januari itu ada sebuah petunjuk ya. Di sini tuh saya ngerasain apa ya, seperti sebuah doa ya. Sorry. Jadi sebuah doa itu ini sudah lama, mungkin dari 2010 ya. Atau paling dekat dari 2023 lah. 23, 24 ya, sampai di Januari 2025. Nah, tidak semua dari Virgo, cuman saya ngerasakan di sini ada sebuah jawaban dari doa itu sendiri. Ya, mungkin selama ini kamu benar-benar tertekan dengan keadaan, ya, keadaanmu secara pribadi, ditambah dengan lingkungan dan lain sebagainya. Belum lagi percintaan yang mungkin selalu gagal di tahun-tahun sebelumnya. Dan banyak lagi lah, saya nggak tahu doamu apa ya. Cuman di sini ya kalau yang kurasakan ada nih doamu yang akan terjawab ya di tahun ini. Kayak gitu. Nanti ya diingat-ingat aja sih doanya apa ya. Ya gitu. Jadi untuk di Januari ini ya pesanku kamu lebih kuatkan lagi ikhtiar kamu semaksimal mungkin. Kemudian peribadahannya, kedekatanmu dengan Sang Pencipta itu sangat-sangat haruslah kalau menurutku ya. Karena itu sangat penting sekali. Ya semoga teman-teman di 2025 ini banyak kesadaran yang datang ke dalam dirimu, banyak hidayah yang mungkin bisa kamu dapetin sehingga kamu mencapai sebuah kesadaran dalam kehidupan kamu ya. Yang kerasa banget sih itu ya. Cuman di sini saya nggak bisa jelasin secara rinci hal apa sih yang akan kamu dapetin dan doamu yang bagaimana saya nggak mungkin tahu. Cuman saya hanya bisa kasih clue saja di sini bahwasanya ada doa yang akan terjawab di sini ya Virgo. Kayak gitu. Ntar. Di sini akan agak panjang ya pembahasannya di sini. Oke, untuk masalah keuangan di Januari, Virgo untuk awal tahun ini lebih kepada stabil. Maksudnya gini sih, hati-hati ya dalam penggunaan uang gitu. Ya saranku sebisa mungkin untuk hemat dulu deh, ya mengutamakan hal-hal yang sifatnya kebutuhan atau yang penting. Yang nggak penting nanti dulu deh ya. Kamu renungin aja di tahun 2024 bagaimana. Ya, mungkin pernah kamu mengalami situasi di mana selama di tahun 2024 itu mungkin ada momen dirimu naik secara ekonomi, secara finansial ya. Terus kemungkinan di situ ada kelalaian atau ada kecerobohan atau mungkin membeli barang-barang yang sifatnya sebenarnya nggak penting gitu loh. Kan pada akhirnya cuman nongkrok doang atau nganggur doang, cuman jadi barang pajangan doang ya. Jadi di tahun ini please lah kalau bisa pelajari banyak hal terutama dalam dirimu sendiri. Apa yang sudah dirimu lalui, hal-hal buruk itu please tinggalin lah ya. Dan di sini untuk di Januari ada kemungkinan ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga ya untuk di awal tahun ini. Maka dari itu saya mau berpesan saja sih untuk Virgo di sini, hati-hati dalam penggunaan keuangan kamu ya. Nah, kemudian di sini lebih kepada hal yang tak terduga ya. Di Januari ini energimu di pertengahan bulan saya nggak tahu ya, maka di awal tadi saya katakan ada doa juga yang akan terjawab. Nah di sini pun masalah keuangan ini ada rezeki yang tak terduga, saya nggak tahu asalnya dari mana ya. Insya Allah deh, semoga aja ya saya bisa doain lo ya semesta yang mengijabah itu semua. Semoga rezeki yang akan datang ini rezeki yang bisa membantu kamu ya dalam kehidupan kamu kayak gitu loh. Amin. Jujur ya sih ada ya walaupun di awal bulan itu kamu mungkin mengalami situasi yang tidak menentu ya. Ini belak-belakan aja sih keuangan dari Virgo atau energi rezeki kamu di awal tahun ini, khususnya di awal Januari itu nggak menentu energinya. Cuma nanti masuk ke pertengahan ya nanti dirasakan sendiri udah pasti ada perubahan di situ. Masalah besar tidaknya I don't know, yang jelas setiap orang punya takaran rezeki yang berbeda-beda ya dan bergantung sekali dengan sumber rezeki kamu dari mana kayak gitu. Ya kalau kamu punya banyak sumber rezeki ya insya Allah rezeki kamu juga yang akan datang ini insya Allah lumayan gitu loh ya. Jadi untuk teman-teman Virgo di sini sabar terlebih dahulu ya. Mungkin di antara kamu di sini masih ngap-ngapan banget
ya habis ibaratnya November Desember itu di tahun kemarin luar biasa juga ujian kamu di situ, dan mungkin ada sebagian di antara Virgo yang sampai hari ini masih ngerasakan sebuah perjuangan dalam hidup. Ya pesanku satu sih ya di sini, kamu harus yakin dengan satu hal ya, bahwasanya hidup ini nggak akan selamanya akan di posisi itu terus menerus, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kalau kamu sudah mengalami sebuah proses di mana dari nol kemudian menjadi angka 1 sampai angka 10 contoh, atau dari bawah bergerak ke atas, kalau kamu sudah mengalami itu baru mungkin kamu percaya. Tapi kebanyakan orang kan ketika hidupnya berada di posisi bawah, itu ibaratnya dinasihatin atau dimotivasi orang lain segala macam, itu dalam dirinya sendiri agak sulit gitu loh. Ya, di sini pun juga kamu harus memotivasi dirimu sendiri. Kamu harus tanamkan keyakinan dalam dirimu sendiri. Kamu nggak mungkin selamanya ada di sini gitu loh. Kamu pasti bisa naik kok nantinya. Maka dari itu untuk awal Januari ini sebenarnya bulan-bulan untuk merenung ya, merenungkan diri sendiri dan segala kesalahan sudah terjadi, dan juga mempelajari banyak hal gitu. Kamu harus berfokus ya di Januari, please tolong banget di sini fokuslah ya. Jangan sampai pikiran kamu, perasaan kamu itu mengganggu perjalananmu sendiri loh Virgo. Ya, yang sudah-sudahlah. Oke, dan juga di sini pesanku satu hal lagi, belajarlah melepaskan rasa sakit, kebencian dari orang-orang yang sudah menyakitimu mungkin di tahun kemarin ya. Kayak gitu. Please, tolong belajar untuk melepaskan itu. Karena apa? Selama kita menyimpan rasa sakit atau kebencian yang nggak bisa kita ikhlasin, nggak bisa kita lepaskan, itu sama dengan kita mengikat diri kita selamanya, lor. Ya, jadi kamu nggak mau maju tuh sulit banget, serius. Kenapa saya nyampaikan hal ini? Karena saya pribadi sudah pernah mengalaminya. Ya, alhamdulillah bisa melepaskan itu semua. Ya, walaupun sulit, yes, bener-bener sulit, bener. Cuman ketika kita berhasil, sesuai kok dengan apa yang sudah kita perjuangkan gitu loh. Alam semesta ini nggak mungkin tidur, nggak mungkin diam. Ya, pasti ada hadiah yang terindah dalam hidupmu nantinya. Ya, harapan saya di Januari semoga kabar yang akan datang ini adalah sesuatu yang mungkin di luar logika kamu. Ya, karena apa? Karena itu tadi ketika orang berada di titik 0,0 dalam hidup, titik terendah dalam hidup, itu mau berpikir jernih pun sulitnya minta ampun gitu loh. Kenapa? Pikiran itu selalu terganggu dengan keadaan kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Ya. Jadi please untuk semua Virgo, ketika kamu berada di posisi 0,0 sampai hari ini pun mungkin kamu masih ngerasakan, tolong ya. Satu, mindset kamu harus dirubah di sini. Ya. Optimis lah. Fokus dengan apa yang ingin kamu tuju, insya Allah di 2025, selama kamu benar-benar yakin dengan dirimu sendiri loh ya. Kamu harus bisa belajar yakin dengan dirimu sendiri, ya. Dan yakin dengan sang pencipta alam semesta itu, ya. Insya Allah kecapai itu. Oke. Ya, selama di 2025, insya Allah saya akan terus menemani teman-teman semua di sini, dan saya nggak akan bosan untuk selalu nasihatin, mendukung dan sebagainya. Kalau memang zodiak ini mengalami kesalahan dalam hidupnya, ya akan saya salahin benar gitu. Ibaratnya saya kritik benar. Kalau saya mah kayak gitu. Ya, karena ibaratnya kalau kamu salah terus didiamin aja, ya kamu akan terus berlarut dalam sebuah kesalahan gitu loh. Ya, jadi tugasku di sini banyak yang harus saya lakukan gitu. Terutama menyadarkan, mengingatkan, mengubah pola pikirmu, mindsetmu dan sebagainya. Sisanya kembali ke dirimu lagi. Ya, karena nggak ada manusia di dunia ini yang bisa mengubah hidupmu kecuali dirimu sendiri. Ya, Virgo ya. Kamu awali Januari dengan penuh semangat, apapun alasanmu, kondisimu, keadaanmu, saya nggak peduli, kamu harus semangat. Titik. Ya, kenapa? Ya kalau bukan kamu siapa lagi loh, Lur? Coba direnungin lagi ya. Kamu sengsara, kamu sulit, ya kamu sendiri yang ngerasain. Kamu seneng, kamu sendiri yang ngerasain. Kamu mau berubah dan tidaknya itu ya kamu sendiri yang menentukan. Orang lain, siapapun itu di luar sana, itu hanya bisa memberikan support, gitu loh. Sama saya juga di sini hanya bisa memberikan dukungan, motivasi, ya ngingetin, cuman itu doang. Sisanya ke diri masing-masing. Ya, Virgo ya.
awal tahun baru hidupmu harus penuh dengan sesuatu yang baru loh ya. Kamu harus mengupgrade dirimu mulai hari ini juga. Udah nggak usah ngeluh lagi dengan keadaan bla bla bla. Jika bicara tentang masalah, semua orang punya masalah kok, ya. Di sini juga di sini apa ya? Saya ngerasain ada sebagian di antara Virgo itu akan berada di suatu titik eh apa ya? Titik pencarian gitu. Misalkan gini, misalkan contoh ya, kamu cari kerja sana sini itu nggak ada yang betah itu misalkan. Ya, udah kerja sana, kerja sini nggak ada yang pas, nggak ada yang cocok gitu. Kamu bingung, aku harus gimana, aku harus berada di posisi mana gitu. Sama halnya dengan usaha, mungkin kamu pernah buka usaha, ya, berusaha dan sebagainya, mengalami kegagalan dan lain sebagainya. Ya, ibaratnya kendaraan rezeki kamu itu belum pasti gitu loh, masih lompat-lompat. Nah di Januari ini pun saya ngerasakan, tapi itu nggak semua loh ya, nggak semua orang loh ya. Ini hanya ya semoga energi kamu sih yang ketarik ya. Di sini saya ngerasakan ada di antara Virgo itu akan berada di suatu titik, ya insya Allah titik ini adalah satu kendaraan rezekimu nantinya. Saya nggak tahu kamu akan bekerja di mana ya, ataupun nanti membuka usaha apa, saya nggak tahu secara pasti. Cuman apapun nantinya ini, kalau yang saya rasakan ini pas untukmu gitu loh. Insya Allah di situ ada kenyamanan ya, walaupun semua tetap butuh namanya proses ya dari nol dulu gitu loh. Dan juga di sini mungkin ada impian ya. Impian di sini. Impian itu misalkan contohnya kamu pengen jadi pengusaha contohnya ya, cita-citanya nih. Udah lama mungkin ya gitu. Nah, di sini di awal Januari ini, di Januari ya khususnya ini ada tanda-tanda kamu akan bergerak ke arah itu. Ya. Cuman ya kembali lagi balik ke orangnya lagi lah sekarang itu. Ya, kembali ke orangnya. Karena orangnya hidupnya cuman bingung, mikir, bergerak juga enggak ya percuma. Mau apapun yang kamu pelajarin dalam kehidupan itu, ya, kalau hanya dipelajarin tapi nggak dipraktekin, ya sama dengan bohong, lur. Ya, ya sekarang di 2025 ini PR-nya Virgo praktek, gitu. Sama, saya juga sampai hari ini masih praktek. Praktek saya adalah belajar sabar, ikhlas, dan selalu belajar mengendalikan hawa nafsu, terutama nih emosi. Kayak gitu. Kan sering tuh saya bahas kayak gitu kan. Nah, kalau saya sendiri itu PR-nya yang terus-terusan saya upgrade. Jadi di 2025 yuk kita sama-sama melangkah ke kehidupan yang pasti ya, dan dengan penuh keyakinan kayak gitu ya. Di sini juga ada di antara Virgo itu nantinya, semoga aja sih ya semuanya sih, cuman saya nggak tahu, nanti sesuaikan situasi masing-masing loh ya. Mengenai pekerjaan di sini ada, ya mungkin ada di antara kamu sudah kayak pengen keluar nih dari tempat ini gitu loh, ibaratnya udah nggak kuat banget ya, tapi mau gimana kalau keluar sekarang kamu sedang butuh namanya uang dan sebagainya, jadi masih planning mencari tempat yang tepat dan sebagainya ya. Semoga ini di Januari ini ada kabar atau peluang ya, lebih kepada peluang sih, peluang pekerjaan gitu. Tapi balik lagi ke orangnya nantinya, cocok dan nggak cocoknya kembali ke dirimu sih nantinya ya. Jadi selama kamu mau bergerak, berusaha mencari informasi, ya pasti dapat tuh namanya informasi pekerjaan atau peluang ya, lebih kepada peluang pekerjaan. Ya semoga di pekerjaan yang baru ini, kayak gitu, kamu bisa nyaman. Karena ya mau gimana ya, kalau kamu memang saat ini ngerasakan tempatmu sekarang atau eh, pekerjaan kamu sekarang ini bener-bener ngap-ngapan banget ya. Kalau kamu renungin pun mungkin selama ini kamu bekerja di tempat itu, kamunya sendiri, kehidupan kamu gitu-gitu aja. Ya, mungkin keadaan atau lingkungan yang nggak kondusif dan lain sebagainya, banyak orang yang toksik di situ dan sebagainya. Ya, dan bla 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 ya. Kalau memang kamu ada planning mau pindah kerja, ya udah mulai saat ini nih gitu loh. Kamu terus bergerak deh. Ya, saranku sih kayak gitu. Sorry ya, sambil minum, soalnya ngoceh terus haus lur, tuh kan nyambung tuh ya. Ada gini sih ya, eh
Semakin kesini saya akan semakin perhalus dengan cara saya mereading. Nggak kayak 2023 kemarin itu saya blak-blakan abis bener. Tapi alhasil ya, karena terkadang manusia itu kan pola pikirnya beda-beda kayak gitu. Jadi terkadang itu apa yang ku sampaikan tuh terlalu diiyakan. Itu ya jujur saya salahin tuh kalau ada orang kayak gitu loh. Karena apa? Jangankan kamu dengerin readingan di sini, apapun lah di luar sana yang kamu dengerin atau yang kamu lihat itu belum tentu benar, ya. Jadi kembali ke diri kamu harus belajar mensaring, menfilter segala informasi, suara ataupun sesuatu yang kamu lihat. Jangan langsung kamu iyakan gitu aja. Paham ya? Nah, ini clue-nya di pertengahan dan di akhir bulan. Akhir bulan ini abstrak ya. Cuma nanti dirasakan sendiri deh. Di sini tuh kalau yang kurasain Virgo itu dapat sesuatu lah yang ibaratnya apa ya? Aduh, nggak bisa ku jelasin Lur, jujur sih. Nanti kamu rasain sendiri lah ya. Itu kalau energinya positif banget itu saya bingung mau jelasinnya gimana gitu. Jadi kayak apa ya? Jujur sih mungkin ini rahasia ya, rahasia dari semesta ini gitu. Kalau disampaikan jadi nggak jadi rahasia lagi ya. Karena di sini tuh energi kamu ya. Kalau yang saya rasain tuh dari perjalananmu dari bawah itu ya, dari proses sakit hati, ya proses sengsara, jasadmu yang ibaratnya sakit dan sebagainya, kehidupanmu dihempas, dibanting, bla 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 bla. Pada akhirnya kamu bisa sampai ke puncak gunung. Ibaratnya filosofinya adalah atau ilustrasinya adalah bagaikan seseorang yang mendaki gunung. Penuh perjuangan, tetes keringat, waktu, ya, pengorbanan, bahkan taruhannya pun juga nyawa ibaratnya. Tapi ketika seseorang pendaki itu sampai ke puncak gunung, kebahagiaan itu sudah nggak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Bener nggak? Nah, saya ngerasain tuh kayak gitu. Ya semoga ini energimu karena ini sifatnya general pembacaannya. Ya, bersifat umum bukan personal. Jadi tolong dipahami lagi kayak gitu. Saya pribadi hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk siapapun di luar sana ya. Nah, Virgo di sini Virgo untuk kamu yang single, mungkin kamu merasakan sebuah kecewaan. Aduh, sorry. Jadi di sini saya merasakan adanya energi kekecewaan, sakit hati yang wow banget. Ya kisahmu di 2024 memang amazing banget, luar biasa banget, jujur ya. Saya ngerasain itu. Bahkan kalau ku ingat-ingat readinganmu di tahun-tahun sebelumnya itu 2024 memang luar biasa. 2025 itu ada titik terang untuk perjalanan asmara kamu di sini Virgo. Ya, sesuatu yang mengejutkanmu, yang mengecewakanmu, yang gak kamu sangka-sangka. Ya, jujur ya, saya juga kadang ngerasa ini kok bisa gini ya gitu loh ya. Artinya mungkin kamu sebelumnya itu ngerasakan ibaratnya perjalanan hidup yang wow banget, dimana kamu sudah yakin sama seseorang, kamu percaya dengan seseorang, ternyata semakin kesini atau mendekati akhir tahun kemarin, semua terbuka, semua terbongkar, ya enggak? Ternyata dia itu seperti itu. Ternyata ya itulah, nggak bisa aku jelasin di sini ya. Yang jelas kamu ngerasakan kekecewaan lah di situ. Kok ternyata dia seperti ini gitu loh. Dimana kamu menganggap dia itu luar biasa banget. Kamu udah hampir-hampir yakin nih sama dia untuk berumah tangga lah misalkan ya sama dia gitu. Pengen nikah sama dia gitu. Cuman itu tadi ada kejutan yang membuatmu wow banget deh gitu. Nah, di 2025 di sini untuk energi asmara kamu ada sesuatu yang pada akhirnya si Virgo ini bertempat di satu titik, satu hati. Saya nggak tahu siapa dia. Cuman ya semoga aja seseorang ini dihadirkan semesta ini benar-benar untuk mendampingi hidupmu sampai akhir hayat. Amin ya. Tapi kembali ke pribadimu masing-masing, bagaimana caranya kamu juga harus bergerak di sini. Harus ada ikhtiarnya, ya kan?
Ya mau sebaik apapun energi yang disampaikan, ya kalau ibaratnya dirinya atau manusianya atau dirimu sendiri ibaratnya nggak berani melangkah, ya masih dipenuhi rasa takut, kecemasan dan sebagainya, ya mau sampai kapan gitu loh, ya. Sedangkan waktu itu terus bergerak, ya, dan usia kita semakin hari semakin bertambah. Jadi kembali ke pribadi masing-masing, ya kamu harus yakin dengan dirimu bahwasanya jodohmu tuh pasti ada gitu loh. Selama kamu mau bergerak dan terus berusaha, pasti semesta ini nggak akan memberikanlah yang terbaik untukmu, ya. Sesuatu yang sudah mengecewakanmu sebelum-sebelumnya, ya sudah, itu jadikan pembelajaran. Karena apa? Prosesmu gagal dalam sebuah percintaan sebelum-sebelumnya itu sebenarnya itu untuk membuatmu jauh lebih kuat. Kenapa? Karena ketika kamu sudah berumah tangga nantinya, disitulah ujian hidup yang sebenarnya yang akan kamu rasakan. Percaya nggak percaya, itu fakta. Gitu loh. Rasa sakit, patah hati yang sebenarnya itu ada dalam rumah tangga. Ibaratnya gambarannya seperti ini loh. Orang yang sudah berumah tangga terus kecewa, itu sakitnya jauh lebih parah daripada orang-orang yang masih dalam proses pacar-pacaran atau belum pernah menikah lah ibaratnya, kayak gitu. Jadi nggak perlu kamu sesali, nggak perlu kamu berkecil hati ataupun kecewa dengan apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu yang buatmu kecewa, gagal dalam cinta dan sebagainya, itu semata-mata semesta ini mendidikmu untuk menjadi orang yang jauh lebih dewasa, jauh lebih kuat secara mental dan batinmu, jiwa dan ragamu, kayak gitu. Apalagi untuk para cowok-cowok, kamu akan jadi seorang pemimpin di dalam rumah tanggamu nanti. Ya, makanya ya udah, nggak perlu menyalahkan apapun itu yang sudah terjadi lah. Karena semua itu demi menguatkan dirimu nanti. Karena kamu akan jadi seorang pemimpin, kan gitu. Sama seorang wanita pun juga seperti itu. Dimana seorang wanita itu ketika kamu sudah menikah, kamu bisa mengayomi nanti anak-anak dan suamimu nantinya. Jadi perjalananmu, kisah-kisahmu itu, ya jadikan sebuah pembelajaran lah dalam hidupmu. Jangan selalu menganggap sesuatu yang sakit itu hal yang buruk, enggak. Di balik rasa sakit, kecewa dan sebagainya itu pasti ada hikmah di situ, ada ilmu. Kalau kita bisa berpikir secara jernih dan luas, ya. Nah, selanjutnya di sini untuk Virgo yang sudah punya pasangan, eh ada titik balik ya di sini, ada titik balik. Titik balik tuh artinya gini. Kalau misalnya, ini kalau kamu ngerasain aja ya, kalau enggak ya enggak lah ya, santai aja. Untuk Virgo yang mungkin di kehidupan kamu sebelumnya, entah itu 2024, 2023, kamu ibaratnya bertahan, sabar menghadapi pasangan kamu yang notabene ya gitulah, toksiknya tuh parah gitu ya. Ibaratnya kamu terus yang selalu ditekan, disakiti dan lain sebagainya. Dan kamu melihat pasangan kamu kok baik-baik aja, normal-normal aja, malah dia malah happy, atau mungkin dia malah lebih bahagia dari kamu, sedangkan kamu tertindas dan sebagainya, bla bla bla. Artinya titik balik di sini, ya ini kalau memang kamu sabar ya selama proses yang sebelum-sebelumnya yang terjadi sama dirimu, titik balik ini artinya ini bisa berbalik sama pasangan kamu. Artinya dia tuh tadi bahasa karma ya. Ya, ada karma di sini yang akan datang, yang kamu akan menyaksikan atau mungkin melihatlah, lebih kepada melihat dan merasakan gitu. Karma itu akan terjadi dengan orang-orang yang menzolimi kamu ya, termasuk orang terdekat kamu di sini, termasuk pasangan kamu. Ada titik balik itu loh, dimana kamu akan melihat sebuah proses, mungkin pasangan kamu itu akan menghadapi banyak masalah nantinya, ya. Ya gimana ya, namanya karma itu pasti akan ada gitu. Dan ini pesanku untuk semua orang sih, artinya hati-hati deh di 2025 ini. Memang energi 2025 jauh lebih baik dari 2024 insya Allah. Tapi sesuatu yang kerasa banget clue untuk 2025 adalah karma itu jauh lebih cepat terjadinya daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya kalau kamu melakukan sebuah kesalahan dalam hidupmu, menyakiti orang dan sebagainya, yaitu akan datang balasan yang dengan sangat cepat. Kalau kamu menanam kebaikan dalam kehidupan kamu di tahun ini, yaitu juga akan berdampaknya sangat cepat untukmu. Jadi kembali ke pribadi masing-masing nantinya. Dan pesanku di sini, mungkin untuk teman-teman Virgo yang
belum lama pisah, cerai, atau putus dalam berpacaran dan sebagainya. Ini energinya di pertengahan bulan sampai ke akhir bulan Januari. Saya ngerasain di sini untuk kamu yang mungkin sudah wow gitu ya perjalanan percintaannya ini, maka tadi saya katakan akan hadir seseorang di sini. Seseorang ini semoga aja sih bisa menemani kamu, mendampingi kamu, dan semoga ini orang yang tepat untukmu. Amin. Saya hanya bisa doain ya Lur ya. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini untuk kamu yang berpunya pasangan, tadi energi atau clue-nya adalah titik balik. Ada juga di antara Virgo ini apa ya? Bentar, minum dulu. Ada hubungan yang akan membaik di sini. Ada hubungan yang akan kembali pulih dan juga ada kesadaran di sini ya. Nah, masalah kesadaran ini saya nggak tahu siapa, apa kamu atau pasangan kamu ya. Semoga kesadaran ini bisa hadir di antara kamu dan pasangan deh. Amin. Kesadaran artinya di sini ada yang akan merasakan, oh ternyata aku juga salah nih selama ini. Oh ternyata sifatku begini nih, maka si pasanganku jadi begini. Nah gitu. Energi itu berbolak-balik ya. Itu kalau menurutku sesuatu yang positif sih. Ya, karena jarang manusia itu yang mampu menyadari dirinya sendiri kan gitu ya. Oke. Dan juga di Januari ini clue-nya untuk kamu yang punya pasangan, kamu harus tegas ya dalam hidupan kamu. Kalau misalnya nih ada Virgo yang mungkin hubungannya itu sudah kebang kempis banget ya. Udah ibaratnya wow. Nggak bisa lagi aku ceritakan ya. Sakitnya tuh udah amazing lah gitu ya. Artinya perilaku dari pasanganmu itu diulang-ulang gitu loh. Kamu sudah cabar dan sebagainya. Dan clue-nya di sini ketegasan gitu. Belajarlah untuk tegas dalam dirimu sendiri karena ya baik dan tidaknya itu kamu sendiri yang akan menentukan nantinya. Ya, kayak gitu. Kemudian di sini jangan buang-buang waktumu deh untuk hal-hal yang nggak penting. Ya, jangan menunggu untuk orang yang nggak penting. Itu clue-nya. Untuk teman-teman Virgo, tapi apa yang gue sampaikan ini tidak semua dari Virgo seperti itu ya, karena situasinya nanti menyesuaikan diri masing-masing gitu. Kalau kamu ngerasain aja sih, kalau nggak ngerasain udah santai aja, oke? Karena apa? Di sini ibaratnya kamu berani mengambil sebuah tindakan, kamu berani mengambil sebuah langkah nantinya, ya kamu nggak perlu takut, karena gini sih. Terkadang kan seseorang mau pergi itu banyak sekali ketakutan, takut hidup sendiri gitu. Takut nanti ekonominya gimana, ngidupin anak-anak gimana, dan lain sebagainya. Itu contoh untuk yang sudah menikah kan gitu. Kalau untuk yang belum menikah nantinya mungkin ada ketakutan, aku harus memahami ulang seseorang ini, aku harus mengenal ulang, ya harus beradaptasi lagi sama orang yang baru dan sebagainya. Sedangkan kamu sudah ngerasa nyaman, tapi kok disakitin, kan gitu. Jadi banyak sekali kebimbangan dan pertimbangan. Nah, ya nanti kembali ke pribadi masing-masing sih ya. Kalau gambaran saya di sini sih, selama kamu yakin dengan keputusan kamu, langkahmu, insya Allah hal baik itu pasti ada gitu. Dan juga ini energi seseorang seorang Virgo yang akan bertemu dengan seseorang yang tepat, ya kayak gitu sih pesanku. Jadi apapun yang disampaikan di sini, tolong jangan ditelan mentah-mentah ya. Kamu harus saring dulu, kamu filter dulu, kamu berlogika dulu di sini, ya. Karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan, Lur. Kayak gitu. Oke, Virgo, itu yang bisa aku bahas untukmu. Semoga bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Sorry, kalau readingan Virgo selalu terakhir. Ya, karena ya putarannya kayak gitu. Jadi bergantian, jadi harap sabar. Sorry banget audionya nggak bagus atau suaraku yang agak batuk-batuk, sorry ya. Oke, Lur, kita jumpa lagi the next time ya. Bye bye Virgo, jangan lupa jaga kesehatan kamu.